Saudara, tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan otopsi terhadap korban dugaan mutilasi di Brebes yang ditemukan dalam kondisi tubuh tidak utuh. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dinyatakan hilang saat mencari rumput di ladang untuk pakan ternak. Proses otopsi dilakukan di kamar jenazah RSUD Brebes pada Selasa malam. Otopsi berlangsung hingga sekitar 1,5 jam, yakni dari pukul 21.30 hingga 22.23 waktu Indonesia Barat, saudara. Tim DVI Polda Jawa Tengah menyebutkan pemeriksaan luar sudah dilakukan dan hasilnya telah disampaikan ke polisi. Untuk otopsi sudah kita lakukan, pemeriksaan luar juga sudah kita lakukan, untuk hasil sudah kami sampaikan ke pihak kepolisian, nanti untuk hasil bisa ditanyakan ke pihak yang berwenang. Kalau lukanya Pak? Nanti bisa ditanyakan ke pihak yang berwenang. Itu karena potongan apa? Dasarnya gimana Ibu? Untuk hasil sudah kami sampaikan ke penyidik. Saudara, pelaku pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas mengapung di bawah jembatan Pesona Ogan Ilir, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap polisi. Pelaku yang ditangkap berinisial A, berusia 51 tahun, warga desa Tanjung Seketo, kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kepada polisi, pelaku bilang melakukan aksinya di hutan dekat rumahnya di desa Tanjung Seketo, kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, saudara. Setelah dibunuh, korban diikat dan dilempar ke sungai. Motif sementara, pelaku membunuh korban karena sakit hati. Sebelumnya, saudara, seorang perempuan ditemukan tewas saat di Sungai Kelekar, saudara, di daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sejumlah barang milik korban seperti sepeda motor dan juga ponsel diketahui hilang. Korban ditemukan dalam kondisi kaki terikat kabel dan diberi pemberat serta luka di bagian tubuh. Selain itu, saudara, sepeda motor dan juga telepon seluler korban juga tidak ditemukan. Korban diketahui bernama Ita Anggraini, warga Kecamatan Kota Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang terakhir kali berpamitan pada hari Kamis lalu untuk bekerja ke Palembang. Menurut anaknya, saudara, korban sudah tidak bisa dihubungi setelah 2 hari berpamitan. Sebabnya kami nak ngabari kalau adik itu kan melokkan hafal, janjinya nak balik dia tuh dia udah aktif. Sudah dari situ tuh ini kan udah tahu tergerak deh nyari apa berita terkini di Oki atau Ogan Ilir Di sosmed ya. Ya. Nah pas buka apa Facebook muncul berita itu. Awalnya bisa tahu tuh karena gelang. Lalu bagaimana update penyelidikan dari kasus ini, saudara? Kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Muhammad Ilham, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Ilham. Ya, selamat malam, Bang. Pak Ilham, ini akhirnya bagaimana? Akhirnya pelaku ini bisa ditangkap? Baik, jadi berawal dari dugaan penipuan jenazah berjenis kelamin perempuan, kemudian dilakukan identifikasi, ditemukan identitas tersangka, kemudian adanya luka-luka dan pemberat pada jenazah, kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial A yang diduga melakukan pembunuhan berkaitan dengan pencurian dan kekerasan. Oke, yang juga ingin ditanyakan adalah terkait dengan sebenarnya apakah pelaku dan juga korban ini sudah saling kenal dan apakah apa motif dari pembunuhan ini. Perbincangannya, saudara, kami lanjutkan terkait dengan kasus pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas mengapung di bawah jembatan Ogan Ilir ini. Usai jeda ya, tetaplah bersama kami di Kompas Malam. Saudara, kita lanjutkan perbincangannya terkait dengan kasus pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas mengapung di bawah jembatan di daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saudara, pelaku ini sudah ditangkap dan masih bergabung bersama kami di Kompas Malam, Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Muhammad Ilham. Pak Ilham, tadi sudah dijelaskan bagaimana akhirnya polisi bisa menangkap pelaku. Lalu sebenarnya apa motif dari pelaku melakukan pembunuhan yang keji ini? Ya, baik Bang, adapun motif pelaku melakukan pembunuhan kepada korban yaitu sakit hati, Bang. Karena adanya berawal dari cekcok antara korban dan tersangka, kemudian korban mengumpat pelaku
dengan kata-kata kasar sehingga pelaku emosi dan muncul niat untuk membunuh korban. Oke, berarti pelaku dan juga korban ini sudah saling kenal sebelumnya atau punya hubungan khusus? Dari keterangan pelaku ataupun tersangka mengakui bahwa sudah 3 tahun menjalin hubungan khusus dengan korban. Hmm. Kalau kita lihat hubungan khusus ini berarti mereka berpacaran begitu atau seperti apa? Ya, betul Pak. Kemudian kalau dilihat dari motif pelaku ini sakit hati, ini apakah akumulasi karena memang sering cekcok atau pada saat itu saja akhirnya terpicu emosi dari pelaku akhirnya melakukan aksi ini? Baik dari keterangan yang kami peroleh terjadi cekcok tersebut karena ada mengumpat kata-kata kasar. Dari korban mengatakan bahwa tersangka memiliki wanita lain sehingga membuat emosi dan muncul niat tersangka untuk membunuh korban. Motif sakit hati begitu ya, antara Iya, hubungan betul. antara pelaku dan juga korban. Kemudian ini juga kami tampilkan di layar kaca Kompas TV ini, pelaku ini ditangkap di area kebun begitu. Ini apakah lokasi pelaku melakukan pembunuhan? Karena kita lihat kan jenazah ini kan ditemukannya di mengapung di sungai. Ya, jadi adapun tempat pembunuhan terjadinya tindak pidana tersebut berada di hutan, tidak jauh dari rumah pelaku. Setelah dilakukan pembunuhan tersebut, jenazah korban dibawa dan dibuang dari atas jembatan Pesona Tanjung Senai, dibuang ke sungai. Dibuang di sungai ini kan hasil visum juga menyatakan bahwa ada pemberat begitu yang dikaitkan ke korban. Ini keterangan yang digali terhadap pelaku sejauh mana? Ya, dari pelaku mengakui bahwa pelaku menusuk korban pada bagian dada sebelah kanan. Kemudian setelah korban terkapar, kemudian pelaku menusuk kembali ke bagian leher, memastikan bahwa korban meninggal. Setelah tersebut, kemudian pelaku kembali ke rumah, mengambil kawat pengait dan pemberat, diikatkan ke tubuh korban, dibawa menggunakan motor dan dibuang ke sungai dari jembatan Pesona Tanjung Senai, Indralaya. Berarti emang salah satu upaya dari pelaku untuk menghilangkan bukti begitu ya. Pelaku akhirnya ditangkap, pasal apa yang dikenakan? Ya, kami persangkakan pelaku dengan pasal 338, junto 365 KUHP. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Muhammad Ilham telah berbagi informasi terkait dengan pembunuh perempuan yang tewas terikat, akhirnya ditangkap oleh polisi. Salam sehat, Pak Ilham. Ya, salam sehat Bang.